Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Setiawan dengan NIM 210512141058 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu subnetting dan juga praktikumnya. Di sini saya memenuhi tugas dari Pak Agus Brianto selaku dosen dari mata kuliah jaringan komputer. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting sendiri membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagaimana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Kemudian beralih ke fungsi subnetting sendiri. Yang pertama adalah penghematan alamat IP dalam mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Dan yang kedua adalah mengoptimalisasi unjuk kerja jaringan. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada pada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Selanjutnya, di sini saya akan langsung ke praktikum subnetting. Di sini saya akan mempraktekkan subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracker. Di sini saya menggunakan 2 PC di lantai pertama dan juga 2 PC di lantai kedua. Di sini kita kasih switch di lantai pertama, kita menggunakan PT switch, dan juga switch di lantai kedua kita menggunakan PT switch juga, yang terhubung melalui satu router dari PT router. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita sambungkan PC1 ke switch, kemudian PC0 ke switch, PC2 ke switch menggunakan kabel yang berbentuk listrik ini. Jadi kabel ini kabel otomatis. PC3 ke switch. Langkah selanjutnya kita sambungkan switch ke router. Switch yang ada di lantai 1 kita sambungkan ke router, kemudian switch yang ada di lantai 2 kita sambungkan ke router. Jika sudah seperti ini, kita akan memberikan gateway di switch ini. Kita beri gateway di lantai 1. Kita beri gateway ya. Kita beri gateway 192.168.0.1. Seperti ini ya. Jika di lantai 1 sudah ada gateway, kita lanjut ke lantai 2. Kita beri gateway juga 192.168.0.1.
1.40. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita beri IP address ya di masing-masing PC. PC yang ke 0 kita beri IP 192.168.0.2 seperti ini, dan juga IP gateway sama ya, kita samakan dengan IP gateway di lantai 1. Ini sudah, biar mempercepat juga kita kopas ya. Kemudian di PC yang ke 0, PC yang pertama dengan IP 4, IP address 4 dengan IP address 192.168.0.4 dengan 26 dengan IP gateway yang sama di lantai 1. Kemudian untuk yang lantai 2 di PC yang kedua kita kasih IP address 192.168.1.41 dengan IP gateway 1.40. Kemudian di PC yang ketiga kita coba jangan beri gateway, kita coba PC yang ketiga. Di sini 1.42. Nah, seperti ini. Jika jadi di PC yang ke 0 ada gateway, PC yang pertama juga ada gateway, PC kedua ada gateway, tetapi di PC yang ketiga yang ada di lantai 2 ini kita coba jangan beri gateway. Langkah selanjutnya kita atur IP address dari masing-masing PC ya. Kita pergi ke desktop, ke IP configuration. Di sini IP address-nya 192.168.0.2 dengan subnet mask-nya 192 dan gateway dengan gateway 01. Oke, seperti ini ya. Kemudian di PC yang pertama juga sama, kita beri IP configuration dengan IP address 192.168.0.4, subnet mask-nya kita beri 192 dengan gateway sama yang ada di lantai 1, 192.168.0.1. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita melangkah ke lantai kedua di PC yang ke nomor 2. Kita pergi ke IP configuration dengan IP address 192.168.1.41, subnet mask-nya 192 dan default gateway-nya kita samakan dengan yang ada di lantai 2 yaitu 192.168.1.40. Seperti ini. Khusus di PC yang ketiga karena tidak memiliki gateway, maka kita cukup beri IP address 1.42. Subnet mask-nya kita isi 192. Jika masing-masing PC sudah kita beri IP address dan juga IP gateway, langkah selanjutnya di router kita atur di config di switch yang kosong, di sini ini kita on-kan terlebih dahulu. IP address di sini kita isi dengan IP gateway-nya 192.168.0.1.
subnet masknya kita isi 192, samakan di lantai 1. Kemudian di lantai 2 di sini 1.40 ya, 1.40 dengan gateway-nya 192. Oke. Kita tunggu untuk masing-masing di sini terhubung. Oh, belum kita on kan. Sorry. Kita on kan terlebih dahulu. Jika sudah, kita tunggu ini sampai hijau. Kita sabar. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. 140 sudah benar. Kita tunggu sampai hijau. Tampaknya sudah hijau ya, teman-teman. Kita coba kirim email di sini dari PC yang ke-0 ke PC yang kedua. Kita lihat statusnya masih gagal karena ini masih pertama ya. Mungkin kalau pertama pasti gagal, tapi kalau kita coba yang kedua pasti berhasil. Kita coba dari PC 0 ke PC yang kedua, sukses. Oke. Di sini mengapa sukses? Karena meskipun beda lantai ya, beda switch juga, tetapi di PC yang ke-0 memiliki gateway dan yang PC kedua yang ada di lantai 2 ini sama-sama memiliki gateway. Jadi terhubung ya dari PC 0 ke switch ke router, kembali ke switch ke lantai 2 dan ke PC kedua. Kita coba ke PC yang ketiga ya, karena di sini PC 3 tidak memiliki gateway. Apakah statusnya terkirim dari PC ke 1? Coba PC 1 ke PC yang ketiga. Di sini statusnya file gagal, file juga. Kita coba lagi apakah sukses dari PC ke 1 ke PC yang ketiga. Gagal. Di sini gagal karena dari PC ketiga ini tidak memiliki gateway. Jadi perintahnya itu dari PC 1 ke router, karena PC ketiga tidak memiliki gateway maka kembali lagi ke PC 1. Tidak bisa terkirim ke PC 3. Jadi seperti itu ya terkait dengan subnet. Subnetting menggunakan software Cisco Backtracker. Terima kasih untuk video kali ini terkait dengan subnetting, baik praktikum ataupun materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.